Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Khairul Taftazanihak dengan NIM akhir 33. Di sini saya akan melakukan review terhadap skripsi yang telah dibuat oleh kakak tingkat saya untuk memenuhi tugas tugas UTS Bahasa Indonesia. Baik. Pertama akan kita mulai. Di sini skripsi yang akan saya review berjudul Estimasi Sumber Daya Uranium menggunakan geostatistik dan metode inverse distance pada sektor Lembah Hitam, Kalan, Kalimantan Barat. Ini merupakan tugas akhir atau skripsi yang ditulis oleh Resi Yudo Praharyo pada tahun 2019. Sebelumnya, saya akan melakukan review pada bagian isi dari skripsi yang telah dibuat oleh abang tingkat saya. Pertama, kita masuk ke bagian daftar isi. Di sini, sebelum bagian daftar isi, tadi saya melewatkan bagian halaman persetujuan. Terdapat 5 halaman persetujuan dan abstrak. Pada skripsi ini, abstrak dibuat dua bagian, yaitu abstrak menggunakan bahasa Indonesia dan abstrak yang menggunakan bahasa Inggris. Pertama, kita akan buka halaman persetujuan yang pertama. Halaman persetujuan yang pertama adalah bagian di mana dosen pembimbing menyetujui skripsi yang telah dibuat oleh penulis guna untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 teknik pertambangan. Di sini terdapat 2 tanda tangan dari dosen pembimbing dan tanda tangan dari Kepala Prodi Teknik Pertambangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada lembar kedua, halaman pengesahan penguji, yaitu tanda tangan dari 2 penguji, 2 dosen pembimbing, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Ketua Prodi Teknik Pertambangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya halaman pernyataan. Halaman pernyataan ini dibentuk sebagai pernyataan bahwa skripsi ini ditulis adalah benar merupakan karya dari penulis sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiasi dalam penyusunannya. Semisal penulis menggunakan kutipan, penulis akan menambahkan penyusunnya pada bagian sitasi. Di sini penulis menandatangani di atas materai 6.000. Selanjutnya halaman persetujuan bahwa skripsi ini boleh dipublikasikan untuk kepentingan akademis oleh dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya pada bagian abstrak. Pada bagian abstrak ini mencakup tujuan dan latar belakang dari ditulisnya skripsi ini dan dilakukannya penelitian. Yang pertama, terdapat sumber daya uranium di sektor Lembah Hitam merupakan bagian dari jalur mineralisasi cekungan Kalan. Terdapat posisi sektor Lembah Hitamnya. Terdapat juga metode yang digunakan pada penelitian kali ini, yaitu menggunakan metode inverse distance dan geostatic ringing. Dan software yang digunakan adalah software Gamecom Surpack 6.3. Ini merupakan abstrak yang ditulis menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya terdapat kata pengantar, dan kita kembali ke bagian daftar isi. Pada bagian daftar isi mencakup isi-isi yang ditulis pada skripsi kali ini. Sebelumnya saya ingin memohon maaf karena pada soft file skripsi kali ini terdapat banyak halaman yang kosong. Yang pertama,
Setelah daftar isi, terdapat daftar gambar, kemudian daftar tabel, selanjutnya lampiran, selanjutnya bab 1, yaitu bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan terdapat 5 subbab. Subbab pertama yaitu latar belakang, kemudian batasan masalah, kemudian rumusan masalah, selanjutnya tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pada bab yang kedua yaitu tinjauan pustaka terdapat 5 subbab lagi, yaitu subbab pertama geologi regional, lalu mineralisasi uranium cekungan Kalan, selanjutnya geologi daerah lembah hitam, selanjutnya metode perhitungan estimasi, dan klasifikasi dan kategori sumber daya uranium. Pada bab ketiga, yaitu metode penelitian, ini mencakup tempat dan waktu penelitian, tahapan penelitian, teknik pengolahan data, populasi sampel, sumber data, dan instrumen penelitian. Selanjutnya bab hasil pembahasan, dan pada bab 5, bab terakhir, berisi kesimpulan dan saran dari penulisan skripsi ini. Kita akan masuk ke bagian bab 1, pendahuluan. Subbab yang pertama yaitu latar belakang. Pada bagian latar belakang, berisi penjelasan-penjelasan mengenai apa saja yang akan dibahas pada penelitian kali ini. Pada paragraf pertama, di bagian latar belakang ini menjelaskan tentang uranium, seperti simbol uranium, yaitu huruf U, uranium yang ditemukan di alam, berat atom uranium, dan kegunaan uranium dalam kehidupan manusia. Kita lihat di sini terdapat sitasi dengan penulisan nama penulis dan tahun diterbitkannya. Menurut sumber yang saya baca, sitasi ini merupakan jenis sitasi dari APA atau American Psychological Association. Selanjutnya, pada paragraf kedua, ini menjelaskan tentang estimasi sumber daya. Paragraf ketiga dan selanjutnya, penulis menyisipkan potongan-potongan Al-Quran, yaitu pada Quran Surat An-Nahl ayat 14 dan pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17. Kita lihat pada bagian akhir latar belakang terdapat kesimpulan dari latar belakang. Selanjutnya batasan masalah. Pada bagian batasan masalah, rumusan masalah, dan manfaat penelitian, penulis menuliskannya secara poin per poin. Pada bagian tujuan penelitian, penulis menuliskan satu kalimat singkat yang sesuai dengan judul penelitian yang diambil oleh penulis, yaitu tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi sumber daya uranium pada sektor Lembah Hitam, Kalan, Kalimantan Barat. Kita masuk, ini merupakan bab kedua, yaitu pada bagian subbab yang pertama, kondisi regional. Kondisi regional pada paragraf pertama yaitu kondisi geologi pada daerah Pegunungan Schwerner. Pada paragraf kedua, masih dengan Pegunungan Schwerner, yaitu tentang batuan-batuan metamorf, batuan-batuan penyusun Pegunungan Schwerner. Peneliti menggunakan bahan yang telah diambil dari Batan pada tahun 1977. Selanjutnya, pada subbab yang kedua, terdapat zona pemineralan uranium. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan zona penyebaran mineralisasi uranium, karakteristik batuan pada mineralisasi uranium, dan uranium secara lebih spesifiknya. Selanjutnya, geologi daerah Lembah Hitam, yaitu geologi pada daerah sekitar Lembah Hitam di Kalimantan Barat.
Seharusnya di sini terdapat gambar 2.14, yaitu triangular grouping, tetapi karena tadi banyak halaman yang kosong, jadi pada bagian ini terdapat rumus, rumus volume blok, rumus untuk menghitung volume blok yang digunakan penulis untuk mengelola data yang sudah didapatkan dari penelitian sebelumnya. Yaitu ini juga rumus rata-rata blok yang digunakan penulis. Selanjutnya, metode kedua yang digunakan yaitu metode geostatistik. Di sini dijelaskan juga apa itu geostatistik. Selanjutnya, kita beralih ke masih dengan metode geostatistik. Ini tabel pertama yang isinya adalah koefisien variasi dari berbagai macam endapan biji. Terdapat dua kolom. Kolom pertama yaitu macam endapan biji dan kolom kedua adalah koefisien variasi. Pada kolom pertama berisi biji-biji yang diambil, sampel biji yang diambil, lalu kota, negara, dan ini merupakan tempat spesifiknya. Di sini ada koefisien variasinya dalam bentuk angka. Di bawahnya juga terdapat cara menghitung koefisien variasi tadi. Selanjutnya ada metode kringing. Metode kringing adalah bagian dari metode geostatistik tadi. Pada bab 2 subbab kelima terdapat klasifikasi dan kategori sumber daya uranium. Menurut IAEA tahun 2018, ini juga merupakan sitasi yang terdapat pada kalimat pertama bagian awal paragraf. Kita masuk ke bab 3, metode penelitian yang berisi tempat dan waktu penelitian pada subbab pertama. Ini merupakan penunjukan waktu yang lebih spesifik pada penelitian kali ini. Kita lihat pada poin pertama, penelitian dilakukan pada lapangan sektor Lembah Hitam mulai dari tanggal 13 Agustus sampai tanggal 31 Agustus tahun 2018 dan penelitian dilanjutkan dengan pengolahan data dan analisis data yang dilakukan di Pusat Tenaga Badan Galian Nuklir Batan yang terletak di Lebak Bulus. Itu dimulai dari tanggal 2 September sampai 27 Januari tahun 2019. Selanjutnya, tahapan penelitian. Tahapan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat 6 tahapan. Yang pertama dari studi literatur, kedua pengumpulan data, dilanjutkan dengan konfirmasi lapangan, selanjutnya pengolahan data, analisis data, dan terakhir kesimpulan dari tahapan-tahapan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan data adalah teknik-teknik yang digunakan penulis untuk mengolah data yang sudah didapatkan. Yang pertama ada pembuatan database. Di sini dijelaskan bagaimana pembuatan database yang digunakan oleh penulis. Selanjutnya pemodelan geologi, pengolahan data secara statistik, pembuatan blok model, pembuatan elipsoid, dan terakhir analisis estimasi uranium. Pada bab ketiga, subbab keempat, ada populasi dan sampel. Pada bagian populasi dan sampel seharusnya kita dapat melihat tabel 3.1, tapi karena banyak halaman yang kosong jadi kita tidak bisa melihat tabelnya. Baik, kita langsung masuk ke bab 4, subbab yang ketiga yaitu pemodelan mineralisasi uranium. Yang pertama ada pembuatan database. Ini merupakan langkah-langkah untuk
pada pemodelan mineralisasi uranium yang digunakan oleh penulis, yaitu pembuatan database, pemodelan geologi, dan mungkin ada selanjutnya. Selanjutnya kembali kita melihat tabel 4.2 yang berisi 2 kolom dengan berbagai sampel ore body mulai dari nomor 5, 9, 10, 11, 12, sampai 20 dengan persentase nilai top cut yang berbeda-beda. Kita lanjut. Ini masih merupakan rumus-rumus perhitungan untuk penulis mengambil data bobot ore body. Selanjutnya ada integrasi hasil, yaitu analisis estimasi. Di sini terdapat penjelasan pada penelitian ini dilakukan analisis estimasi sumber daya alam melalui pendekatan geostatistik, yaitu metode Kringing, dan pendekatan konvensional dengan metode inverse distance. Estimasi ini menggunakan metode Kringing. Jadi untuk integrasi hasil ini masih menggunakan metode yang tadi telah disebutkan dalam judul dan tujuan penelitian ini dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu bagian kesimpulan dan saran. Ini merupakan kesimpulan dari seluruh skripsi tadi yang telah ditulis oleh penulis. Ini mencangkup pembuatan database, model mineralisasi uranium, metode Kringing, dan perhitungan estimasi. Pada setiap paragraf dijelaskan kesimpulannya lebih rinci, tapi tidak akan saya bacakan satu persatu. Selanjutnya ada saran yang diberikan penulis untuk peneliti-peneliti selanjutnya melakukan penelitian. Di sini penulis menggunakan kata sebaiknya untuk memberikan saran. Selanjutnya merupakan daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi sumber-sumber yang digunakan penulis, mulai dari nama penulisnya sampai tahun terbitnya, nama penulis, tahun terbit, judul jurnal atau buku yang digunakan, dan nama institut penerbitnya dan kotanya. Baik, mungkin sekiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan menyimpulkan skripsi yang telah dibuat oleh penulis. Jadi skripsi ini mengandung tujuan yang sesuai dengan judul yang telah diambil oleh penulis, dan tujuan dan rumusan masalahnya masih sesuai, dan penulisan dari skripsi ini saya hanya akan mereview sitasi yang digunakan adalah model APA atau American Psychological Association, yaitu dengan menuliskan nama penulis, tahun diterbitkannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.